Tolong dengerin ya Kak Opung, aku cuma mau jujur, malam ini aku tidak pernah menyangka keputusan membuka pintu malam itu justru menyeret aku ke kisah paling rumit dalam hidupku. Kisah yang membuat aku harus memilih antara rasa kemanusiaan atau keselamatanku sendiri. Namaku Sofyan, usiaku sekarang 30 tahun. Aku seorang buruh pabrik biasa yang hidupnya nyaris tidak pernah berubah selama 1 dekade terakhir. Di usia segini, aku belum menikah. Aku sadar sejak lama, aku menyukai sesama jenis. Hal yang tidak pernah aku ceritakan pada rekan-rekan kerja. Tidak pernah aku jelaskan ke tetangga. Ku simpan rapat sendiri, seperti rahasia yang tidak boleh jatuh dari genggaman. Malam ini, aku ingin memulai ceritaku kepada Kak Opung. Sosok yang dikenal banyak orang sebagai tempat bercerita. Tempat orang bisa jujur tanpa takut dihakimi. 6 bulan lalu, hidupku masih terasa datar. Aku sudah bekerja di pabrik itu sejak umur 20 tahun. Tidak pernah naik jabatan, tapi aku tak pernah protes. Bagiku, hidup bukan soal mengejar tinggi, tapi soal bertahan tanpa melukai siapapun. Aku pernah beberapa kali menjalin hubungan dengan pria. Ada yang tulus, ada yang hanya datang saat butuh, lalu pergi tanpa pamit. Tapi aku tidak pernah benar-benar marah pada mereka. Aku selalu memilih untuk mengikhlaskan. Agar dekat dengan lokasi pabrik, aku mengontrak rumah kecil di gang sempit. Pabrik sebenarnya menyediakan mes khusus karyawan, tapi aku menolak. Bukan karena sombong, aku hanya butuh ruang untuk jadi diriku sendiri tanpa harus pura-pura setiap hari. Rumah kontrakan itu sederhana, 1 kamar, 1 ruang tamu kecil. Tapi justru disitulah aku merasa tenang. Hingga 6 bulan lalu, sebuah ketukan pintu di malam hari mengubah segalanya. Waktu itu, jam hampir menunjukkan tengah malam. Aku baru saja hendak tidur ketika terdengar suara di pintu. Bukan sekedar mengetuk, lebih seperti seseorang yang panik, seperti dikejar sesuatu. Aku mendekat dengan hati-hati. Dari balik pintu, aku melihat seorang pria. Pakaiannya kotor, wajahnya lelah, nafasnya tidak beraturan, seperti orang yang sudah berlari sangat jauh. Dari luar, pria itu memberi kode dengan tangannya, seperti meminta tolong. Aku yang orangnya tidak tegaan pun membuka pintu. "Tolong saya bang," ucapnya lirih. "Kamu kenapa? Kenapa saya harus nolong kamu?" tanyaku. "Maaf, saya tidak tahu harus kemana lagi. Kalau abang mau nolong saya akan lakukan apapun buat abang," ucapnya. Ada jeda, hanya suara malam dan tatapan mata orang itu. Aku sebenarnya ragu, tapi entah kenapa aku melihat kejujuran di matanya. Bukan tatapan orang yang berniat jahat, lebih seperti orang yang sudah kehilangan arah. Aku akhirnya memintanya masuk. Pria itu mengaku bernama Damar. Usianya sekitar 28 tahun. Tubuhnya terlihat lelah, tapi sorot matanya masih menyimpan ketegangan. "Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu?" Damar terdiam, seolah sedang berpikir ia harus memulai ceritanya dari mana. "Nama saya Damar bang. 3 hari lalu, saya sedang mengendarai motor sekitar jam 11 malam. Tiba-tiba ada motor lain mengikuti saya. Mereka berdua dan ingin menjamret tas yang saya bawa.
Dalam tas itu ada uang 5 juta rupiah yang baru saya ambil dari ATM. Sepertinya mereka tahu saya baru ambil uang. Saat tas saya ditarik, saya melawan. Pria yang dibonceng menendang saya. Saya tetap berusaha mempertahankan tas saya. Lalu saya balik menendang pria yang membawa motor. Mereka terjatuh dan pria yang dibonceng tertabrak mobil lalu wafat di tempat. Saya sempat berhenti ingin melihat keadaannya. Tapi pria yang membawa motor itu berteriak kalau saya pelaku tabrak lari. Warga sempat berdatangan dan langsung ingin mengeroyok saya tanpa bertanya kejadian sebenarnya. Saya berusaha kabur karena polisi datang. Motor saya tinggal. Sekarang saya jadi buronan, Bang. Padahal saya hanya membela diri. Cerita Damar. Untuk meyakinkanku, Damar mengeluarkan uang 5 juta rupiah dari dalam tasnya. Kalau abang gak percaya, ini uang 5 jutanya yang berhasil saya selamatkan. Lanjutnya, aku kaget karena Damar menyerahkan uang itu padaku. Abang bisa pegang uang ini. Anggap aja untuk membayar tumpangan di sini, ucapnya. Aku menolaknya karena aku punya alasan. Jangan, lebih baik uang ini tetap kamu pegang. Ini bisa jadi barang bukti saat kamu di kantor polisi, ucapku yang sebenarnya mengetahui hal itu dari film yang kutonton. Kamu bisa tinggal di sini sementara, tapi kamar di sini cuma satu, jelasku. Gak apa-apa, Bang. Abang mau nolong aja, saya udah bersyukur. Saya bisa tidur di sini, Bang, di bangku, ucapnya. Kalau gitu, kamu mandi dulu, bersihin badan kamu. Di kamar mandi udah ada sabun dan sikat gigi. Nanti saya pinjemin baju saya, ujarku. Damar pun masuk ke kamar mandi. Suara air mengalir terdengar cukup lama. Rumah kecil itu mendadak terasa berbeda. Tidak lagi sunyi seperti biasanya. Beberapa menit kemudian, pintu kamar mandi terbuka perlahan. Damar keluar hanya mengenakan handuk yang dililitkan di pinggangnya. Rambutnya masih basah. Tetesan air masih terlihat di wajah dan lengannya. Sosok yang tadi terlihat kusut dan penuh debu, kini tampak jauh lebih segar. Aku sempat tidak bereaksi, seperti butuh waktu beberapa detik untuk menyadari perubahan itu. Wajah Damar terlihat bersih, garis rahangnya tegas, matanya tajam, tapi tidak lagi panik seperti sebelumnya. Tubuhnya terlihat terlatih, tegap, dan proporsional. Bukan seperti orang yang lemah karena masalah, melainkan seperti seseorang yang terbiasa menghadapi kerasnya hidup. Ada rasa kagum yang muncul begitu saja. Bukan karena penampilan Damar, tapi karena kontras yang begitu besar antara sosok buronan yang diceritakan tadi dengan pria yang kini berdiri di hadapanku dengan ekspresi lelah namun tenang. Bang Sofyan, abang kenapa bengong? Tanya Damar, membuyarkan pikiranku. Aku sedikit tersentak. Enggak, kamu kelihatan beda aja setelah bersih-bersih. Ini kaos dan celanaku, kamu pakai aja dulu, ucapku sambil menyerahkan pakaian. Damar mengangguk, lalu masuk ke kamar untuk berganti. Sementara aku tetap berdiri di tempatku, menarik nafas pelan. Entah kenapa, malam itu terasa semakin tidak biasa. Pintu kamar ditarik Damar, tapi tidak sampai tertutup rapat. Mungkin karena terburu-buru. Mungkin juga karena merasa tidak enak, seperti sedang menumpang di rumah orang. Aku awalnya tidak menyadari. Aku duduk di ruang tamu, berusaha mengalihkan pikiran dengan merapikan meja kecil di hadapanku.
Tapi dari sudut mataku, aku melihat ada garis cahaya dari pintu kamar yang sedikit terbuka. Celah kecil itu memperlihatkan sebagian ruangan di dalam. Aku sebenarnya tidak berniat melihat, bahkan sempat memalingkan wajah. Namun entah kenapa, rasa penasaran manusiawiku muncul begitu saja. Bukan rasa yang dibuat-buat, lebih seperti refleks yang datang tanpa diundang. Dari celah pintu itu, terlihat Damar sedang mengenakan baju yang kupinjamkan. Gerakannya santai, seolah sedang berusaha menenangkan diri setelah hari-hari yang penuh tekanan. Sesekali ia menarik nafas panjang, seperti orang yang akhirnya menemukan tempat berhenti. Aku langsung sadar, mengalihkan pandangan lagi. Jantungku justru berdetak lebih cepat. Bukan karena sesuatu yang aneh, tapi karena situasi yang terasa sangat canggung. Aku baru saja menerima orang asing. Orang itu sekarang ada di rumahku. Dan tanpa sadar, aku mulai merasa rumah itu tidak lagi hanya milikku sendiri. Aku berdiri, berjalan menjauh dari arah kamar untuk memberi jarak. Aku tidak ingin Damar merasa tidak nyaman. Aku juga tidak ingin larut dalam pikiran yang tidak-tidak. Beberapa detik kemudian, pintu kamar terbuka sepenuhnya. Damar keluar dengan pakaian pinjaman itu. "Maaf ya bang, tadi saya nggak nutup pintunya rapat," ucap Damar dengan nada sungkan. Aku menggeleng cepat. "Nggak apa-apa, santai aja. Anggap aja di rumah sendiri dulu," jawabku. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bahkan aku sendiri belum yakin. Apakah aku benar-benar siap membiarkan orang ini masuk ke dalam hidupku? Atau ini justru awal dari masalah yang jauh lebih besar? Malam semakin larut. Aku tidur di kamar, Damar di ruang tamu kecil. Tapi aku justru tidak bisa tidur. Pikiranku penuh tentang cerita tadi, tentang resiko, tentang orang asing yang kini ada di rumahku. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan membuka media sosial, dan jantungku langsung terasa jatuh. Video kecelakaan itu viral. Nama Damar disebut. Statusnya tertulis buronan. Komentar orang-orang penuh tuduhan. Tidak ada yang tahu cerita sebenarnya. Tidak ada yang mau tahu. Dan aku sadar, kalau aku terus membantu Damar, aku bisa ikut terseret. Tapi kalau aku mengusir Damar, aku bisa menghancurkan satu-satunya harapan orang yang sedang meminta pertolongan. Aku kini berada di persimpangan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Antara rasa takut dan rasa kemanusiaan. Itulah kisah hidup yang diceritakan oleh buruh pabrik bernama Sofyan. Kadang hidup tidak memberi kita pilihan yang mudah. Bukan tentang benar atau salah, tapi tentang seberapa berani kita menanggung akibat dari keputusan yang kita ambil. Jika kamu ada di posisi Sofyan, apa yang akan kamu lakukan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan cerita ini ke temanmu. Karena mungkin di luar sana ada banyak Sofyan lain yang sedang menjalani kisah serupa.